Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya dalam seminar yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, khususnya generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Hari ini kita berkumpul untuk membahas sebuah topik yang tidak hanya krusial bagi kesehatan dan kesejahteraan individu, tetapi juga bagi masa depan bangsa kita, yaitu judulnya Bahaya Narkoba dan Upaya Pencegahannya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Narkoba atau yang sering kita kenal sebagai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, itu memiliki dampak yang sangat merusak baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Penyalahgunaan narkoba menghadapi risiko tinggi terhadap ketergantungan, kerusakan organ, hingga kehilangan masa depan yang produktif. Namun, ada harapan melalui edukasi dan pemahaman yang tepat, kita dapat menekankan penyalahgunaan narkoba ini, teman-teman, terutama di kalangan remaja. Dengan meningkatkan pengetahuan mengenai risiko penggunaan narkoba atau tanda-tanda penyalahgunaannya, serta keterampilan untuk membuat keputusan yang bijak, kita bersama-sama dapat mencegah timbulnya korban-korban baru dari bahaya ini. Dalam seminar ini, kita akan mendalami berbagai aspek penting terkait narkoba, teman-teman. Mulai dari pengenalan jenis-jenis narkoba, efek buruknya, hingga strategi efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kami berharap melalui seminar ini, setiap kita dapat menyebarkan pengetahuan ini ke lingkungan kita masing-masing, agar semakin banyak orang yang sadar dan peduli terhadap bahaya narkoba ini. Baik, saya akan masuk saja tentang pembahasan atau definisi dari narkoba, nafza, narkotika, dan psikotropika ini. Kita terlebih dahulu, kita perlu mengenal atau membahas apa itu narkoba, nafza, narkotika, dan psikotropika. Yang pertama itu narkotik, ada narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada zat-zat yang menyebabkan ketergantungan dan memiliki dampak negatif bagi kesehatan kita. Yang kedua yaitu ada nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah ini memiliki makna yang hampir sama dengan narkoba, namun lebih menekankan pada sifat adiktif dari zat-zat tersebut. Yang ketiga yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Contohnya seperti heroin, morfin, dan opium. Yang keempat ada psikotropika, adalah zat atau obat yang memengaruhi aktivitas mental dan perilaku kita. Contohnya seperti ekstasi, LSD, dan amfetamin. Untuk materi yang selanjutnya yaitu penggolongan narkoba. Narkoba umumnya digolongkan berdasarkan efek yang ditimbulkan dan tingkat ketergantungannya. Setiap negara juga memiliki sistem penggolongan yang berbeda. Untuk materi ini saya persilahkan kepada rekan saya. Oke, untuk materi berikutnya itu bagian kedua, yaitu penggolongan dan jenis narkoba. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang penggolongan berdasarkan potensi ketergantungan. Jadi mana terdapat 3 golongan, yaitu yang pertama golongan 1, yang dimana golongan ini sangat berbahaya dan tidak digunakan untuk terapi, serta potensi ketergantungan pada golongan 1 ini sangat tinggi dan tidak memiliki manfaat medis. Yang kedua yaitu ada golongan kedua. Golongan kedua ini digunakan untuk pengobatan dengan risiko tinggi ketergantungan, yang dimana memiliki manfaat medis terbatas. Yang ketiga yaitu ada golongan 3, yang digunakan dalam terapi dengan risiko ketergantungan ringan dan memiliki manfaat medis. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang
jenis narkoba berdasarkan efeknya. Yang pertama yaitu ada stimulan, yang dimana stimulan ini meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat sehingga membuat pengguna lebih energik dan gembira. Salah satu contohnya yaitu ada kokain. Yang kedua yaitu ada depresan yang menekan sistem saraf pusat sehingga menyebabkan rasa tenang atau rasa tidur. Salah satu contohnya yaitu ada alkohol dan morfin. Yang ketiga yaitu ada halusinogen, yang dimana mengakibatkan halusinasi dan perubahan persepsi. Salah satu contohnya yaitu ada LSD dan kokain. Yang selanjutnya yaitu ada opiat, yang dimana dapat meredakan rasa sakit dan euforia. Salah satu contohnya itu adalah heroin. Yang terakhir yaitu ada adiktif, yang dimana menyebabkan kecanduan, dimana pengguna merasa perlu mengonsumsi secara berulang. Salah satu contohnya yaitu adalah ganja. Baik, yang bagian yang ketiga itu bahaya penggunaan narkoba. Di situ ada 4. Yang pertama itu ketergantungan fisik dan psikologis. Penggunaan narkoba dapat mengalami ketergantungan yang berpotensi untuk menghancurkan kehidupan pribadi dan kehidupan sosial gitu. Yang kedua itu kerusakan organ, itu pada organ vital seperti hati, ginjal, dan otak. Yang ketiga itu kerusakan mental, ini dapat memicu depresi dan kecemasan. Kemudian yang terakhir itu perilaku kriminal dan kematian. Penggunaan narkoba mungkin terlibat dalam kejahatan untuk mendapatkan narkoba, dan overdosis ini adalah kematian yang sangat serius. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda pengguna narkoba. Yang pertama yang kita lihat yaitu tanda-tanda pengguna narkoba itu ya seperti perubahan perilaku, di mana perubahan perilaku yang dimaksud yaitu adanya perubahan mendadak yang terjadi di dalam diri individu tersebut, seperti perubahan mood, menarik diri dari pergaulan, dan sifat agresif yang dimiliki individu tersebut. Yang kedua yaitu perubahan fisik. Tanda-tanda yang dimiliki individu tersebut seperti mata memerah, pupil mengecil dan membesar, dan adanya perubahan berat badan yang dimiliki individu tersebut. Yang ketiga yaitu perubahan kebiasaan, di mana kebiasaan yang dimiliki individu tersebut yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari berbeda dari perubahan dari kebiasaan sebelumnya. Yang dimaksud yaitu seperti di mana individu tersebut sering kita lihat dia sering berbohong, mengabaikan tanggung jawab, dan mengubah pergaulan yang dimilikinya dan perilaku menyimpang lainnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Genta Ridian, akan menyampaikan materi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi. Kami mendapatkan 5 poin mengenai edukasi mengenai penyalahan narkoba. Yang pertama itu ada penyediaan informasi yang akurat, di mana edukasi yang memberi informasi benar tentang narkoba, efek samping narkoba, dan risikonya dapat membantu remaja serta masyarakat dalam meminimalisir bahaya narkoba dan pemakaian narkoba di masyarakat setempat. Yang kedua itu ada kesadaran kesehatan mental dan fisik. Pentingnya memahami dampak narkoba pada kesejahteraan mental dan fisik, membantu masyarakat dan remaja dalam meminimalisir bahaya narkoba di lingkungan sekitar. Karena kesehatan mental yang masyarakat yang aware tentang kesehatan mental dapat menimbulkan masyarakat yang harmonis. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan pengambilan keputusan, di mana edukasi mendorong remaja untuk membuat keputusan yang bijak dan menghindari risiko. Yang keempat ada kesadaran tekanan teman sebaya dan membangun komunikasi yang terbuka. Mempersiapkan remaja untuk menghadapi tekanan sebaya dan membuka ruangan diskusi, membuat remaja tahu mengenai apa sih bahaya narkoba dan mengapa narkoba itu berbahaya. Yang kelima itu ada mengatasi stigma dan mendukung orang yang membutuhkan
edukasi untuk meredakan stigma penyalahgunaan narkoba dan memberikan empati serta dukungan kepada pemakai narkoba dapat menimbulkan rasa empati yang besar dalam lingkungan masyarakat, di mana para pemakai narkoba tidak merasa sendirian, malahan dirangkul oleh masyarakat setempat. Jadi kesimpulannya untuk edukasi mengenai penyalahgunaan narkoba yaitu menekankan pada pentingnya edukasi dini tentang bahaya narkoba serta fondasi untuk masa depan yang lebih sehat. Edukasi adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, meningkatkan kesadaran individu maupun masyarakat, dan membangun generasi yang sadar akan kesehatan dan kesejahteraan diri mereka. Baiklah, itu seminar dari kelompok yang kami angkat, yaitu edukasi mengenai penyalahgunaan narkoba. Kalau ada kata yang salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.